Tuh buat netizen ya yang ngebully-bully Nara, lu lihat nih muka mulus bener. Iya tuh. Dihapus ya udah, begini aja emang. Jadi guys, ini tuh makeupnya aku di tone down. Jadi Digelapin. cool banget, lihat. Set. Digelapin. Oke. Karena hari ini fashion show. Fashion show. Lu lihat dong eyelinernya, Inara baru pertama kali seumur hidup. Fashion show Eyeliner gak begini. tuh? Lihat tuh. Gila, cetar banget kayak matiri. Di tengah perjuangannya mengungkap kebohongan Insanul Fahmi, Inara Rusli melontarkan kecurigaan serius. Ia merasa bukan hanya menjadi korban penipuan status, tetapi juga menjadi target dari skenario terstruktur yang dirancang untuk menjatuhkan nama baiknya. Kecurigaan ini muncul setelah serangkaian peristiwa terjadi, termasuk upaya Fahmi untuk memutarbalik fakta dengan memfitnah Inara yang dianggap berinisiatif ingin masuk ke dalam rumah tangganya. Inara menilai, rantaian kejadian ini terasa terlalu rapi dan sistematis. Lantas seperti apa kecurigaan yang dirasakan oleh Inara Rusli di tengah isu saat ini? Dugaan kami, ya, karena tadi kronologisnya bahwa yang mengenalkan si Insan ini teman daripada Inara dan temannya juga daripada istri dari saudari Insan, yakni MW, kita menduga ya, siapa tahu ada skenario yang memang menjatuhkan klien kami untuk membawa si Insan ini berkenalan dengan klien kami. Ya kalau sesalah, tolong diubah, bukannya kau langsung berubah. Kau mau cari yang bagaimana? Ya kalau sesalah, tolong diubah, bukannya kau langsung berubah. Kau mau cari yang bagaimana? Wardatina Mawa menuntut permintaan maaf dari Inara Rusli karena sudah merusak pernikahannya dengan Insanul Fahmi. Dia merasa berhak mendapatkan permintaan maaf yang tulus dari janda Virgon tersebut. Tuntutan Wardatina Mawa itu diungkapkannya di hadapan awak media setelah menjalani pemeriksaan kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaan yang dilaporkannya atas Inara Rusli dan suaminya, Insanul Fahmi. Sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang sudah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, karena itu buktinya udah sangat jelas, dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Halo, Rere Jelita di Malaysia, di Kampuang Nang Jodi Mato. Raja bangsawan, minum dulu ya. Enak banget. Di Malaysia tak ada ini ke? Nih, tak ada. Yummy, enak nih ya. Mobil gua lagi dibenerin sama sopir gua guys. Jadi gua nungguin ada kafe-kafe dekat bengkel mobil gua di sini. Adanya ini. Hei, Rere Jelita di Malaysia. Saya itu sudah ke Malaysia 5 kali ya. Tapi saya tuh kalau ke Malaysia tuh kalau ada keperluan ya. Saya ke Malaysia itu I nak cakap, jadi ada Bollywood itu adalah entertainment tertinggi nomor 2 di dunia. Dia punya dia punya penghargaan namanya IIFA. IIFA itu ialah International Indian Film Academy Awards. Jadi itu adalah Oscar tertinggi nomor 2 di dunia. Jadi penghargaan perfilman berkualitas tertinggi nomor 1 di dunia adanya di Amerika, namanya Oscar ya. Nah, kalau di Bollywood, industri entertainment tertinggi nomor 2 di dunia, dia punya internasional penghargaan yang sudah dihadiri oleh Keanu Reeves, yang sudah dihadiri oleh Will Smith, dan banyak artis Bollywood dan beberapa artis Hollywood yang datang ke acara tersebut. Angelina Jolie juga pernah ya, dia pembaca nominasi IIFA bersama Shah Rukh Khan di panggung besar. Jadi itu punya Bollywood. Jadi kita kategorikan ajang perfilman tertinggi nomor 2 di dunia setelah Oscar, dan itu mewah banget. Kalau kalian mau nonton IIFA itu, beli tiketnya itu 14 sampai 20 juta. Kan kalau ada nonton konser gitu ya, tiketnya cuma 3 juta, 2 juta itu masih murah guys. Kalau IIFA itu
itu dia tiketnya 14 sampai 30 juta ya, dan itu full ya. Biasa itu diadakan di gedung-gedung mewah di setiap negara besar di dunia ya. Nah, Ai kesana 5 kali untuk acara itu. Jadi jangan undang-undang ke Malaysia, udah bosen ya. Nah, terus Ai datang ke acara AIFA itu. Nah, kalau ajang penghargaan tertinggi nomor 3 di dunia itu ada BAFTA. BAFTA itu punya Eropa ya. Jadi ajang penghargaan film tertinggi di dunia nomor 1 ada Oscar Amerika, AIFA Bollywood, nomor 3 itu ada BAFTA. Kalau negara itu tak ada. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvi. Nah, ini kita masuk lagi ke segmennya Inara Rusli ya. Kira-kira ada kabar apa lagi nih ya? Kalian tadi sudah melihat beberapa infonya. Nah, ini kita lihat beberapa info ya terkait Inara Rusli lagi guys ya, dan Wardatina Mawa guys. Kira-kira infonya seperti apa? Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys. Yuk langsung kita simak bareng-bareng infonya seperti apa. Sekali tidak bisa menggugurkan terhadap laporan kita. Kalau mau bicara illegal access, ada izin nggak masuk ke rumah itu dari Virgon? Karena itu kan rumah anak-anaknya yang dikasih sama Virgon. Waduh. Pengakuan dari klien kami memang tidak ada dari Virgon yang mengasih kepada Mawa. Nah, kira-kira ada berita apa lagi guys? Insya Allah seluruh Indonesia mendukung Mawa. Ya, siap tim istri sah ya. Iya. Ya, ini ya jadikan BA dok, siap. Waduh, selamat datang Wardatina Mawa di Bening Family ya. Setelah badai itu kan pasti adalah pelangi ya. Setelah hujan pasti ada pelangi. Pasti ada kebahagiaan, Iya, pasti ada hikmahnya nanti. Waduh. Kok kayak sinetron ya? Kisah seorang wanita yang ditipu oleh suaminya, ternyata suaminya itu sudah punya istri. Ini adalah kisahnya Inara Rusli di versi nyata, di mana Inara Rusli ini katanya ditipu oleh seorang laki-laki bernama Insanul Fahmi yang mengaku dia itu seorang lajang, tetapi ternyata dia sudah punya istri. Gak tanggung ini berlangsung lama, tetapi mencuat karena istri yang pertama ini mengungkap hal yang sangat luar biasa, menyebutkan bahwa Inara Rusli ini bermain di belakang dengan suaminya. Tapi ini anehnya, kenapa Inara Rusli sudah lama menikah dengan Insanul Fahmi tidak mau tahu bagaimana kehidupan Insanul Fahmi? Gak cek HP-nya kah? Atau cek sosial medianya kah? Soalnya biasanya istri itu penasaran banget tentang kehidupan suaminya, tentang mantan-mantannya. Atau mungkin Insanul Fahmi ini terlalu lihai ya untuk menyembunyikan segala rahasia dalam kehidupannya. Waduh. Ini ada masih pede poligami katanya. Chat terbaru Insan ke Mawa setelah dipolisikan Inara Rusli. Apa kabar sayang gitu guys, seperti itu ya. Kontroversi panas. Wardatina Mawa Nah, Inara berbohong lagi. Mawa bantah klaim dari Inara Rusli soal ini guys. Bantah klaim Inara Rusli soal restu keluarga dalam pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi. Mawa menegaskan tidak ada restu sama sekali, meskipun pengacara Inara mengklaim pernikahan itu dihadiri oleh keluarga. Mawa bahkan membongkar ucapan Ibunda Insanul yang menolak keras. Umi nggak rela cucu Umi punya ibu tiri. Umi nggak setuju. Pernyataan Mawa ini membuktikan bahwa langkah poligami Insanul Fahmi tidak mendapat dukungan keluarga besar. Afnan itu punya ibu tiri gitu-gitu. Dan nggak bakalan setuju, Umi dunia akhir nggak bakalan setuju. Tapi malah kebalikannya, dia malah mengancam aku dengan kata-kata dia soal aku yang salah. Dan dia nyuruh aku untuk berobat jalan. Inara Rusli sempat mengancam Mawa saat tahu dia masih istri Insanul. Istri Insanul Fahmi, Wardatina Mawa, mengaku sempat diancam oleh Inara Rusli saat mengetahui dirinya adalah istri sah Insanul Fahmi. Wardatina Mawa juga menyebut ancaman yang dilakukan dari Inara Rusli bukan saja terhadap dirinya, melainkan kepada keluarganya. Mendengar ucapan dari Wardatina Mawa membuat Maya Estianti syok mendengar pengakuan Mawa.
Waduh. Suara aung, aung, aung. Di durasi 3 jam ada aung, aung. Hah? Apakah ada ibu harimau di rekaman tersebut? 2 jam lantai 3. Kok ada aung, aung sih? Yang benar dong, Wawa. Yang benar dong. Aung, aung maksudnya apa? Udah 2 jam? Aung, aung? Apa ada yang lecet? Wawa lu suka ini deh, suka bikin lucu. Pengen deh nanti di persidangan mau dengar suara aung-aung. Seaung-aung apa sih wanita soleha? Aku mau tahu aung-aungnya. Aung, aung. Waduh. Wajahnya pucat, tapi tegar serahkan bukti. Flash disk CCTV, 2 jam syur Agustus lalu. Buku nikah 2019, dan KTP keluarga. Menurut kapanlagi.com, penyidik gali detail. Bagaimana CCTV bocor? Chat apa yang buktikan bohong Insanul? Wardatina jawab dengan suara bergetar. Saya lega serahkan semua, tapi hati hancur. Inara tahu saya istri sah, tapi rebut suami. Bayangkan betapa mengerikannya. Wardatina, ibu muda berhijab, nangis sesenggukan di ruang tunggu. Dia perusak pernikahan, tapi belum minta maaf. Emosi campur aduk, marah pada Inara yang mundur dari nikah siri, tapi tak minta maaf. Kasihan, Wardatina yang merasa tertipu, sama seperti Inara. Insanul bohong ke keduanya soal status duda. Ini bukan sekadar laporan, ini jeritan hati yang pecah di polisi. Bahas Inara. Sebenarnya gue nggak mau ngebahas dia, tapi karena keanehan dari statement si cowoknya itu, si Insan, jadi gue ingin berkomentar. Mungkin dia ingin menyelamatkan akidahnya, sehingga dia bilang kami sudah nikah siri. Ya hanya Tuhan yang tahu mereka sudah nikah siri atau muta'ah atau apapun. Tapi yang harus diketahui adalah poligami itu memang diperbolehkan oleh agama dan negara. Tetapi di dalam negara atau hukum positif itu terdapat syarat-syarat tertentu. Nah, yang dia lakukan ini dengan pengakuannya kami sudah menikah, sedangkan ada laporan perjinihin dari si Wawa, dari istri pertamanya. Itu namanya bigami, yaitu pernikahan yang tidak disahkan atau ilegal secara administrasi negara. Maka itu masuknya ke ranah hukum. Jadi bisa mereka itu dijerat. Jadi bukan karena ujuk-ujuk mengakui dia nikah siri lalu dia bebas dari itu semua, salah. Itu justru dia memberikan bukti yang akurat bahwasannya ada persetibihan di sana, ada intimate di sana. Jadi itu bukti yang sangat konkret, yaitu pengakuan ya. Kalau di agamanya ya iya mungkin ada bahasa yang tanpa istri sah tahu pun atau tidak perlu memberi tahu istri sah itu sah di mata agama. Benar yang dikatakan oleh Kak Fadlun ya. Tapi yang dimaksud itu adalah kalau negara itu nggak boleh. Itu lu tetap namanya ilegal. Untuk CCTV itu bisa diakses oleh penyidik apabila laporannya itu sudah diterbitkan. Bisa diakses melalui apa? Ya melalui orang terdekat atau orang yang memiliki aplikasi CCTV ya. Misalnya si laki-laki itu punya nih aplikasinya untuk memantau kegiatan istri sirinya gitu ya. Lalu di scan barcode oleh Wawa mungkin atau gimana pokoknya itu ada aksesnya lah, makanya bisa dimiliki kegiatan tersebut yang 2 jam kalian bilang itu ya. Tindakan Virgon bagus sih kalau anaknya diambil dulu karena ini ada proses hukum yang sedang berjalan. Begitulah kira-kiranya, nanti kita lanjut lagi guys. Nah, itu dia guys ya, infonya dari Inara Rusli ya. Tangis Mawa pecah di kantor polisi. Inara Rusli dicap tak punya hati, katanya gitu guys ya. Mungkin kalian punya reaksi atau komentar seperti biasa, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.